Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Lisa dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Tetap semangat dan kreatif ya dalam pembelajaran dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan materi pemasaran produk barang dan jasa. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal apa yang dimaksud dengan produk. Kemudian kita sudah belajar tentang promosi dalam bentuk iklan, yang isinya tentang fungsi iklan, strategi periklanan, metode pembayaran iklan online. Dan yang hari ini kita akan bahas adalah teknik promosi penjualan dan juga pemasaran online. Untuk materi marketing mix, ini kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Materi yang pertama adalah teknik promosi penjualan, yaitu point of purchase. Ini adalah teknik yang pertama, yaitu pajangan dan peragaan di tempat berlangsungnya proses pembelian. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen untuk mencoba produk. Contohnya adalah ini. Yang kedua adalah kupon. Ini adalah tanda yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga. Teknik yang ketiga adalah price of deal, yaitu memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian pada saat momen tertentu. Yang keempat adalah premium and advertising specialties, yaitu barang yang ditawarkan dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Contohnya adalah Bu Lisa bisa berikan ini, dan juga seperti ini. Kemudian teknik promosi selanjutnya adalah kontes and sweepstakes atau kontes dan undian. Jadi tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan atau barang karena membeli produk. Brand atau product placement atau bisa diartikan memasukkan produk pada sebuah acara televisi atau film. Jadi contohnya seperti kalian menonton televisi atau melihat film di mana disisipi acara televisi. Teknik promosi penjualan selanjutnya adalah sampling and trial offer atau pemberian contoh produk, yaitu penawar memberi sampel gratis kepada konsumen. Kemudian penawaran sampel bisa diletakkan di toko langsung atau door to door atau lewat Jawa Pos, dimasukkan di majalah, disisipkan pada produk lain, kegiatan saat pekan raya, arena rekreasi dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian teknik promosi penjualan selanjutnya adalah rebates atau rabat atau tawaran pengembalian tunai, memberikan pengurangan harga setelah pembelian terjadi dengan cara mengirim bukti pembelian kepada produsen. Teknik promosi penjualan frekuensi atau continuity, yaitu menawarkan konsumen diskon atau hadiah gratis untuk mencapai terjadinya pengulangan dalam pembelian atau langganan dari merek atau perusahaan yang sama. Event sponsorship, penjualan yang dilakukan dengan membuat program promosi baik berupa potongan langsung atau kontes. Selanjutnya adalah pemasaran online. Pasar elektronik atau ruang pasar atau marketplace, penjual menawar produk-produk dan jasa mereka secara elektronik dan pembeli mencari informasi,
mengidentifikasi apa yang mereka inginkan dan memesan dengan menggunakan kartu kredit atau sarana pembayaran elektronik lain. Pemasaran online dapat mempromosikan produk dengan layanan melalui situs web, blog, media sosial, forum, aplikasi seluler, atau menggunakan email. Manfaat pemasaran online. Yang pertama adalah melakukan perubahan dengan cepat. Yang kedua, menentukan sasaran demografis. Contohnya seperti gender, laki-laki dan juga perempuan, usia dan juga lokasi tertentu. Banyak media pilihan seperti audio, video, blogging, email, media sosial, dan newsletter. Manfaat yang keempat, penghubung yang efektif antara pemasar dengan konsumen. Manfaat yang kelima, kemampuan konversi instan. Selanjutnya adalah keuntungan pemasaran online. Yang pertama adalah organisasi lebih mudah dan juga sederhana, yaitu kita tidak perlu memajang barang secara fisik. Kita hanya perlu menunjukkan katalog dan juga daftar harganya. Kita juga tidak perlu menggunakan banyak karyawan. Kemudahan mengelola barang. Yang pertama adalah dengan menggunakan website, sistem manajemen situs, memiliki sistem pengolahan barang dan pergudangan, sehingga kita mudah untuk melihat stok barang. Pelayanan lebih fokus. Semua pelanggan bisa dilayani oleh sistem, jadi tidak ada pelanggan yang tidak terlayani. Riset pasar lebih mudah. Situs online membantu melakukan riset pasar. Salah satu caranya dengan melihat kata kunci yang mereka cari di situs yang kita miliki. Jadi, dengan kata kunci yang banyak dicari, kita bisa tahu barang yang banyak dibutuhkan oleh konsumen. Keuntungan selanjutnya adalah biaya pemasaran lebih murah. Biaya pemasaran di internet atau secara online itu lebih relatif murah daripada kita memasang pada televisi atau billboard. Kemudahan memilih target pasar. Dapat menawar produk kepada siapa saja atau melalui forum dan juga media sosial. Tidak terbatas ruang dan waktu. Siapa saja dan kapan saja kita bisa mengakses atau kita bisa berbelanja bila kita menggunakan pemasaran online. Selanjutnya adalah perbedaan pemasaran online dengan pemasaran tradisional. Kalau kita menggunakan pemasaran online, kita sulit mengukur orang yang membaca iklan. Tapi kalau dengan pemasaran online, kita bisa ukur dan kita bisa mengetahui jumlah yang melihat iklan secara online. Kemudian pemasaran secara tradisional itu biaya promosinya kurang efektif atau lebih mahal. Tapi kalau menggunakan pemasaran online, biayanya lebih murah atau kita bisa menghemat biaya promosi. Bila kita menggunakan pemasaran tradisional, kita kurang efektif dalam membangun merek kepada konsumen. Tapi kalau menggunakan pemasaran online, kita lebih cepat dan efisien dalam membangun merek atau mengenalkan produk kita kepada konsumen. Kalau kita menggunakan pemasaran tradisional, kita bisa mengganggu aktivitas rutin seperti iklan di televisi. Kemudian ketika kita melakukan perjalanan, kemudian ada iklan billboard, itu bisa mengalihkan fokus kita ketika kita mengemudi. Tapi kalau kita menggunakan pemasaran online, kita dapat menghadirkan iklan online sesuai dengan kenyamanan dan juga preferensi para konsumen. Jadi kita bisa mengetahui dan juga kita bisa menjaga preferensi konsumen kita. Demikian pembelajaran yang bisa Bu Lisa sampaikan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat.
Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.